Di video pertama ini kita akan membahas suatu film yang berasal dari Thailand yang bergenre heist thriller. Film ini berjudul Bad Genius atau judul lain dari film ini adalah Called Games Gone yang diproduksi pada tahun 2017. Inti dari film ini menceritakan tentang seorang murid SMA yang jenius, dan dengan kejeniusannya itu, ia nantinya akan dapat menghasilkan uang dengan cara yang akan membuat Anda terpukau. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang sedang berada di dalam suatu ruangan. Remaja ini tampaknya sedang diinterogasi dan dipaksa untuk mengakui kepemilikan atas sebuah handphone. Remaja ini bernama lengkap Rin Randa Niltep atau biasa dipanggil dengan Lin. Lin adalah murid kelas 12 di SMA Krongtep Tewepanya. Dan film pun dimulai. Scene berada di suatu ruangan di mana diperlihatkan Lin dan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah ayahnya Lin. Lin dan ayahnya terlihat sedang mendaftarkan Lin ke SMA Krungtep Tewepanya yang merupakan salah satu SMA favorit di Thailand. Ya, benar, ini adalah ruangan kepala sekolah. Dan tentu saja, dengan IP 4,0 dan predikat selalu mendapatkan nilai A sejak kelas 7 hingga kelas 9, hingga segudang prestasi lainnya dengan sejumlah piala yang dibawa masuk ke ruangan kepala sekolah tersebut, baik itu prestasi di bidang akademis maupun non-akademis, kepala sekolah pun dengan senang hati menerima Lin. Namun Lin sudah memperhitungkan bahwa biaya sekolah di sana itu tidaklah murah, dan dari sini kita sudah diperlihatkan sedikit kejeniusan si Lin, di mana Lin menjelaskan kepada kepala sekolah mengenai biaya untuk bersekolah di sana. Dan setelah Lin kalkulasikan secara detail, mulai dari biaya gojek, uang makan, uang pulsa, dan biaya lainnya, itu adalah nominal yang besar dan akan menguras dompet ayahnya. Akhirnya, Lin pun mempertimbangkan kembali untuk bersekolah di sana. Namun karena si kepala sekolah sudah terlanjur menyukai Lin, dalam artian pihak sekolah membutuhkan murid cerdas seperti Lin untuk mengharumkan nama sekolah, akhirnya kepala sekolah pun menawarkan Lin pembebasan biaya setiap semesternya. Dan tidak hanya itu, kepala sekolah juga menjanjikan gratis biaya makan untuk Lin selama bersekolah di sana. Alhasil, Lin pun tersenyum seolah ini adalah bagian dari skenarionya. Singkat cerita, Lin pun bersekolah di sana tepatnya di kelas 10. Lin mendapatkan teman pertamanya di sana dan namanya adalah Grace. Grace di sini merupakan murid yang memiliki IQ di bawah rata-rata, akan tetapi Grace sangat pandai di bidang ekstrakurikuler, tepatnya di bidang teater atau acting. Scene pun berpindah ke perpustakaan, di mana Grace bercerita kepada Lin bahwa sekolah saat ini menerapkan suatu peraturan baru di mana untuk masuk ke klub teater itu diperlukan IP minimal 3,25. Dikarenakan si Grace ini adalah murid yang kurang cerdas, jadi dia kesulitan mendapatkan IP tersebut. โรสเล่นละครเวทีแม่งยากกว่าเรียนเยอะเลยนะเว้ย Dan ketika Grace sedang mengisi soal matematika dari gurunya, Lin pun dengan senang hati mengajari Grace cara menjawab soal tersebut dengan benar. Hingga akhirnya Grace pun meminta Lin untuk menjadi gurunya. ครูพี่ลิน Dan dengan senang hati Lin menyetujui hal tersebut. Scene berpindah ke dalam kelas di mana para siswa sedang mengikuti ujian tengah semester untuk mata pelajaran matematika. Ketika mereka sedang melaksanakan ujian, Lin menemukan soal yang sama seperti yang diajarkannya kepada Grace. Otomatis, Lin mengira itu soal yang easy karena sudah Lin ajarkan kepada Grace. Lalu Lin menoleh ke Grace yang ada di belakangnya, tapi dikarenakan si Grace ini memiliki IQ di bawah rata-rata, jadi walaupun sudah diajari, dia tetap tidak mengerti dengan soal-soal tersebut. คุยอะไรกันห้ามถามห้ามลอก Grace dalam kesulitan. Lin pun memberikan contekan kepada Grace,
lewat menghapus miliknya yang kemudian ia selipkan ke dalam sepatu untuk kemudian sepatu tersebut didorong ke belakang ke tempat Grace. Akan tetapi, ketika Grace hendak menukarkan sepatu miliknya dan mendorong sepatu tersebut ke tempat Lynn, sepatunya malah terdorong begitu jauh. Disinilah ketegangan pertama terjadi. Singkat cerita, ujian pun selesai dan Grace berhasil mendapatkan IP 3,87. Dan Grace pun bisa melanjutkan kegiatannya di klub teater. Sebagai rasa terima kasih, Lynn diajak oleh Grace untuk ke rumah pacarnya sekaligus merayakan keberhasilan mereka dalam ujian dan mendapatkan IPK yang bagus. Ini adalah pacarnya Grace, namanya Pat. Pat adalah seorang siswa yang tajir melintir di sekolahnya. Yang kaya sebenarnya sih orang tua Pat. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Lanjut. Di sini Pat telah mengetahui alasan dibalik nilai Grace yang sangat bagus. Hal itu karena Grace memberitahukan kepada Pat bahwa ia mendapatkan contekan dari Lynn pada saat ujian. Dan yang terjadi kemudian adalah Pat menawarkan kepada Lynn untuk memberikan contekan kepadanya pada saat ujian. Karena apabila Pat mendapatkan nilai yang bagus, ia akan dibelikan mobil baru oleh ayahnya. Pat menawarkan bayaran yang sangat tinggi, yaitu 3.000 baht atau sekitar 1,4 juta per mata pelajaran per orang. Setiap semester akan ada 13 mata pelajaran yang akan diujikan, terkecuali olahraga. Dan tidak hanya itu, Pat juga menginginkan Lynn untuk juga memberikan contekan kepada 5 orang temannya dan itu akan dikalikan juga. Sehingga jumlahnya akan menjadi 234.000 baht atau sekitar 110 juta per semester. 234,000 เลขสวยด้วย234,000เลขของความฉลาดของแกเนี่ย Pat juga memberitahukan bahwa uang sebanyak itu dapat dianggap sebagai ganti rugi atas uang suap yang Lynn berikan di awal masuk. Dan di sini pun Lynn mulai menyadari bahwa meskipun ia mendapatkan beasiswa, akan tetapi tetap ada uang yang harus ia keluarkan untuk masuk ke SMA tersebut. Dan ayahnya menyembunyikan hal itu. Scene pun berpindah. Terlihat Lynn Terlihat Lynn sedang memainkan piano. Ketika Lynn memainkan suatu nada, Lynn mendapatkan sebuah inspirasi untuk melancarkan proyek membagikan contekan kepada Pat dan teman-temannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Lynn menyetujui tawaran yang Pat berikan. Scene berpindah. Di sini, terlihat Lynn sedang menjelaskan metode mencontek yang baik dan benar kepada Pat dan teman-temannya. Metodenya adalah dengan memainkan sebuah pola nada musik yang masing-masing merujuk ke jawaban A, B, C, D. Singkat cerita, Lynn pun berhasil dan semakin sukses dengan proyeknya, di mana semakin banyak murid saat ini yang mau kursus piano dengannya. Kursus piano alias mencontek. Scene pun berpindah di mana Lynn saat ini telah duduk di kelas 11. Di sini diperlihatkan karakter baru. Pria ini adalah Tanapon Piryakul atau biasa dipanggil dengan Beng. Beng adalah seorang siswa yang hidup lurus, pekerja keras, dan hidup sederhana. Sama seperti Lynn, Beng juga merupakan murid yang jenius. Keahlian Beng adalah dia sangat jago dalam menghafal. Scene berpindah di mana Lynn dan Beng menjadi tim di event cerdas cermat dan mereka pun memenangkannya. Ya pasti menang lah, dua jenius duet. Ini tuh sama aja kayak Madara dan Hashirama bertarung bersama mengalahkan Kaguya. Kemudian Scene berpindah ke ruangan kepala sekolah di mana kepala sekolah memberitahukan Lynn dan Beng
bahwa pihak kedutaan besar Singapura menawarkan sebuah beasiswa full funded. Namun sayang, kuota tersebut hanya cukup untuk 1 orang. Lin dan Beng pun mulai bersaing untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Scene berpindah di depan kelas. Ketika hendak ujian, Beng ditemui oleh saudaranya yaitu Tong. Di sana Tong memohon kepada Beng untuk memberikan contekan pada saat ujian kepadanya. Dikarenakan si Tong ini adalah murid dengan IQ yang rendah, jadi dia tidak mengerti dengan kode piano yang diberikan oleh Lin. Awalnya Tong ini bekerja sama dengan Lin, tapi dia tidak mengerti dengan kode piano yang digunakan oleh Lin untuk mengirimkan jawaban. Tong pun menawarkan kepada Beng, jikalau dia mau memberikan contekan kepadanya saat ujian, Tong akan membayarnya sebesar 3.000 baht atau 1,4 juta. Akan tetapi, dikarenakan Beng adalah murid yang jujur dan lurus, jadi Beng tidak tergiur sama sekali dengan tawaran Tong. Dan ujian pun berlangsung. ทุกคนเริ่มทำข้อสอบได้ครับ Ternyata di luar dugaan, kali ini soal ujian memiliki 2 tipe. Ketika selesai mengerjakan soal ujian, Beng memberitahukan kepada Lin agar berhati-hati dengan Tong, karena sejak tadi Tong telah mencontek jawaban Lin. Akan tetapi, dikarenakan Lin dan Tong sejatinya telah berbisnis, jadi Lin hanya tersenyum dan tidak menggubris si Beng. Dan disinilah awal dari nasib malang yang akan menimpa Lin. Lin mulai memberikan kode piano kepada murid yang lain untuk tipe soal pertama dan berjalan dengan lancar. Sementara itu, si Tong yang sama sekali tidak mengerti kode piano Lin membuat Lin memutuskan untuk menukar kertas lembar soal ujiannya dengan Tong agar Lin dapat mengerjakan tipe soal kedua. Jelas ini sangat beresiko. Setelah selesai mengerjakannya, Lin pun memberikan kode piano untuk tipe soal kedua. Dan disinilah ketegangan selanjutnya terjadi. Yaitu ketika waktu ujian telah berakhir, sedangkan Lin masih belum selesai memberikan kode piano kepada murid lainnya. Namun pada akhirnya Lin pun berhasil tepat waktu. จะท็อปอะไรมาทุกวิชาพอได้แล้ว Singkat cerita ujian pun berakhir. Awalnya Lin dan teman-temannya baru saja menghirup udara kemenangan. Namun tiba-tiba awal dari suatu masalah telah tiba. Lin dipanggil ke ruangan kepala sekolah bersama dengan Tong. Dan di sana ternyata sudah ada si Beng yang melaporkan bahwa Tong telah mencontek jawaban si Lin. Awalnya si Beng hanya hendak melaporkan tindakan si Tong saja, namun naas. Si pengawas ujian dan kepala sekolah menemukan suatu fakta yang mengejutkan bahwa kertas soal Lin dan Tong telah ditukar. Kejadian ini menyebabkan ayahnya Lin harus dipanggil. Alhasil, fakta bahwa Tong membayar Lin untuk mendapatkan jawaban pun terbongkar. Beng. Sebagai akibat dari semua kejadian tersebut, Lin harus didiskualifikasi dari kesempatan untuk mendapat beasiswa Singapura. Beasiswa itu lalu dialihkan kepada Beng yang sekarang menjadi kandidat satu-satunya penerima beasiswa tersebut. ขอให้โชคดีกับทุนนะ Di rumah, ayah Lin merasa menyesal dan sedih karena telah gagal mendidik Lin menjadi anak yang soleha. Lin tetap membantah karena kepala sekolah yang terlebih dahulu melakukan kecurangan dengan menarik uang suap dengan dalih itu adalah uang pemeliharaan sekolah. โอเคพ่อผิดเองก็ได้วะ Singkat cerita, Grace dan teman-temannya kini duduk di kelas 12. Di tengah kondisi hati yang sedang terombang-ambing, Grace mengajak Lin untuk bertemu. Dan di sini, lagi-lagi si Grace meminta bantuan kepada Lin.
Grace meminta bantuan karena orang tuanya Pat, pacarnya, telah mempercayai si Grace untuk membantu Pat belajar dalam mendapat nilai yang bagus ketika ujian. Tidak hanya itu, orang tua Pat ingin agar Pat berkuliah di luar negeri, tepatnya di Universitas Boston. Orang tua Pat ingin agar Grace menemani dan ikut dengan Pat, dengan beasiswa secara utuh dari ayahnya Pat. ขาดเหลือมากเท่าไหร่ก็มาบอกกันได้เต็มที่ Untuk masuk ke Universitas Boston, Grace dan Pat harus mengikuti ujian masuk yang bernama STIC. Karena itulah Grace meminta bantuan kepada Lynn, dan tentu saja semua itu tidak gratisan. Lynn akan dibayar oleh Pat sebesar 600.000 baht atau setara 284 juta rupiah. Awalnya Lynn sempat ragu dan hendak menolak, namun akhirnya dia menemukan cara untuk membantu mereka. Jadi begini, dikarenakan ujian STIC ini dilakukan di waktu yang sama di seluruh negara, sedangkan waktu di setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya, di Australia dan di negara mereka Thailand itu ada selisih 4 jam. Dan itu dijadikan peluang oleh si Lynn untuk pergi ke Sydney, Australia dan mengerjakan soal terlebih dahulu untuk kemudian Lynn mengirimkan jawaban kepada Pat dan Grace yang ada di Thailand. Terlebih lagi, setiap negara yang mengadakan ujian STIC itu memiliki soal ujian yang sama. Dan bukan hanya itu saja, bisnis percontekan Lynn pun kembali dibuka. Dan kali ini dengan skala yang lebih besar dan masa yang lebih banyak. Di sini, mereka berbagi tugas di mana Grace dan Pat ditugaskan untuk mencari klien, sedangkan masalah ujian, Lynn yang akan menanganinya. Akan tetapi, ketika Pat menanyakan perihal cara mengirimkan jawaban, si Lynn pun menjawab bahwa dia akan menghafalkan jawaban terlebih dahulu, lalu mengirimkannya lewat handphone. Tetapi, di sini Lynn memiliki suatu kendala. Dikarenakan soal ujian STIC yang begitu banyak dan berjumlah lebih dari 100, jadi dengan waktu yang terbatas, Lynn hanya bisa menghafal jawaban sampai setengahnya saja. Oleh karena itu, disinilah Lynn membutuhkan seseorang untuk membantunya dan menghafalkan setengahnya lagi. Scene kemudian tertuju kepada si Beng yang sedang mengantarkan laundry. Jadi ceritanya, Beng mempunyai bisnis laundry kecil-kecilan bersama ibunya. Dan keesokan harinya, Beng akan mengikuti ujian beasiswa Singapura. Namun tiba-tiba, ada sebuah mobil datang dan 2 manusia turun dari mobil tersebut. Mereka bertiga pun terlibat adu mulut sejenak sebelum akhirnya Beng dipukuli oleh kedua manusia itu. Dan Beng pun pingsan. Keesokan harinya, Beng bangun dengan kondisi terluka dan telah berada di tempat pembuangan sampah. Sampai sini kejadian yang menimpa Beng ini mungkin akan terlihat seperti konspirasi ya. Karena seharusnya jika Beng tidak dipukuli, Beng sudah selesai melaksanakan ujian beasiswanya. Lalu siapa kedua manusia yang telah memukuli Beng tadi malam? Sementara itu, di tempat lain, Lynn, Pat, Grace, dan juga Tong sedang membicarakan proyek pembocoran jawaban ujian STIC. Di sini dijelaskan bahwa mereka membutuhkan 30 orang klien atau murid untuk bergabung ke dalam proyek Lynn. Kebetulan, si Tong ini memiliki sebuah grup STIC yang beranggotakan 27 orang. Dan mereka semua akan diajak oleh Tong untuk bergabung ke dalam proyek Lynn. Di sela-sela perbincangan, Tong memberitahukan untuk tidak perlu khawatir jika seandainya Beng sampai mengetahui proyek ini. Karena Beng sudah babak belur dipukuli oleh manusia tak dikenal dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Tong juga menjelaskan bahwa gara-gara kejadian tersebut, Beng gagal mendapatkan beasiswanya. Di sini kita pasti akan mengira bahwa 2 orang manusia yang memukuli Beng tadi malam itu adalah suruhannya dari si Tong.
sebagai balas dendam untuk Beng yang telah melaporkan Tong atas percontekan yang dilakukannya kepada Lin sewaktu mereka di kelas 11. Lalu Shin pun berpindah. Di luar dugaan yang akan membuat kita semua terpukau, Pat di sini terlihat sangat profesional dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan klien. Pat memberikan instruksi kepada klien dengan cara mengadakan seminar trik jitu lulus ujian STIC, yang sebenarnya itu adalah tutorial membawa dan membaca jawaban ke dalam ujian STIC. Lin pun menjelaskan kepada Pat dan Grace bahwa hanya ada 4 barang yang boleh dibawa ke dalam ruangan ujian STIC, yaitu pensil 2B, penghapus, identitas ujian, dan paspor. Lin menjelaskan teknis pelaksanaan proyek besar mereka nanti di lapangan. Karena hanya ada 4 barang yang boleh dibawa masuk ke ruang ujian, Pat pun bertanya bagaimana cara klien mereka membawa jawaban tersebut ke dalam ruangan ujian. Penasaran? Lin menjelaskan bahwa jawaban akan dibawa dalam bentuk barcode di pensil 2B. Akan ada 4 pensil dan setiap pensil untuk satu sesi. Kode angka yang ada di samping barcode adalah jawaban untuk soal isian. Sedangkan untuk soal esai, Lin hanya akan membocorkan topiknya sehingga Pat dan Grace dapat mencarinya di Google. Cerdas. Lalu kemudian terlihat Pat mengakhiri seminarnya dengan quotes yang menurut saya keren, di mana Pat mengatakan bahwa kita harus bisa memilih universitas, bukan universitas yang menentukan layak tidaknya kita diterima. Singkat cerita, Lin pergi menemui Beng dan mengajak Beng untuk bergabung ke dalam rencananya. Awalnya si Beng menolak, namun Beng berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik setelah kehilangan ujian beasiswanya. Dan pada akhirnya, Beng pun menyetujui ajakannya Lin. Shin berpindah ke sebuah markas di mana Lin dan tim sedang mempersiapkan rencana yang akan disusun dengan Epic. Setelah melakukan simulasi dan semua persiapan selesai, mereka membahas keuntungan yang akan dibagikan. Di sini Beng akan mendapatkan bagian sebesar 1 juta bat atau senilai 472 juta rupiah. Sedangkan Lin akan mendapatkan 2 kali lipat dari bagian Beng, yaitu 2 juta bat atau sebesar 945 juta rupiah. Gila nggak tuh? Ketika hendak pulang, Lin mengajak Pat, Grace, dan Beng kumpul kembali besok untuk mematangkan persiapan terakhir mereka. Dan pada keesokan harinya, Lin menanyakan beberapa hal kepada Pat. Yang pertama, jika Lin tertangkap, apa yang akan Pat katakan? Dan yang kedua, jika Beng yang tertangkap, apa yang akan Pat katakan? Dan ketika si Pat menjawab, ia tidak sengaja membicarakan tentang si Beng yang pernah dipukuli dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sontak Beng langsung memukuli Pat karena menyimpulkan bahwa semua keburukan yang telah menggagalkan beasiswanya saat itu adalah ulah Pat. Pat telah membayar 2 orang preman untuk memukuli Beng agar ia gagal mengikuti ujian beasiswanya dan bisa membantu Lin untuk membocorkan jawaban ujian STIC. Dan ternyata benar, Pat mengakui bahwa ia telah bermain kotor kepada Beng dengan alasan mereka membutuhkan Beng untuk membantu Lin mengikuti rencana mereka. Jadi di sini rencana penyerangan Beng adalah murni rencana Pat sendiri. Lin dan Grace pun turut kecewa dan pergi meninggalkan Pat sendirian. Lah, kenapa Tong bisa tahu saat Beng diserang? Hal itu karena Tong masih memiliki hubungan kerabat. Lin pun mengejar dan menemui Beng untuk meminta maaf. Di sana, awalnya Lin ingin membatalkan rencana tersebut karena ulah bodohnya si Pat.
Akan tetapi, Beng yang saat ini sudah lebih tenang berkata bahwa ia sedang mencoba untuk tidak memikirkan kejadian tersebut. Dengan begitu, setidaknya Beng akan mendapatkan uang lebih tinggi akibat kelakuan buruk si Pat. Akhirnya, Beng pun membujuk Lin untuk tetap melanjutkan rencananya. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di Australia. Di lokasi ujian, Lin dan Beng yang masing-masing membawa 2 HP menyerahkan 1 HP untuk dikumpulkan ke pengawas ujian. Dan 1 HP-nya lagi yang tidak diketahui oleh pengawas mereka letakkan di bawah penutup saluran air toilet. Scene pun berpindah di mana Lin dan Beng saat ini sedang mengikuti ujian STIC. Pada sesi pertama, soal ujian berjumlah 52 butir dan waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal tersebut hanya 45 menit. Lin dan Beng masing-masing hanya perlu menghafalkan setengah dari jawaban soal STIC untuk sesi pertama ini, atau masing-masing 26. Beng akan menghafalkan dari nomor 1 sampai 26, sedangkan Lin akan menghafalkan dari nomor 27 sampai 52. Dengan begitu, mereka akan menyelesaikan jawaban dengan lebih cepat dan sisa waktu untuk mengerjakan soal tersebut akan mereka gunakan untuk menghafal jawaban. Setelah waktu habis, Lin dan Beng bergegas menuju toilet untuk memberikan jawaban kepada Pat yang ada di Thailand melalui HP yang telah mereka sembunyikan di toilet. Sementara itu, 4 jam sebelum melaksanakan ujian STIC di Thailand, Tong membereskan murid atau klien yang bergabung ke dalam proyek mereka. Masing-masing murid disediakan 1 mamang Gojek yang siap mengantar mereka ke lokasi ujian. Sedangkan Grace dan Pat mengurus jawaban yang dikirim oleh Lin dan Beng dari Australia, serta mempersiapkan segala properti yang dibutuhkan. Kembali ke lokasi ujian, di toilet, ketika Beng akan mengirimkan jawaban, Beng teringat kejadian yang telah dilakukan oleh Pat kepadanya. Hingga akhirnya, Beng menagih keuntungan 2 kali lipat dari kesepakatan yang telah dijanjikan, sebagai kompensasi atas perbuatan Pat kepadanya. Si Pat yang membacanya pun langsung naik pitam dan menendang sesuatu yang membuat kakinya sakit sendiri. Ikan hiu makan tomat. Karena tidak ada pilihan lain, Grace dan Pat pun memutuskan untuk mengirimkan uangnya kepada Beng. Seketika, Beng langsung mengirimkan jawabannya. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dicetak menjadi kode barcode yang ada di pensil 2B, sehingga siswa yang mengikuti proyek ini akan aman karena hanya membawa pensil 2B yang telah ditempelkan barcode yang merupakan jawaban dari soal ujian tersebut. Oke, saya akan jelaskan. Jadi A, B, C, D ditentukan dari tebalnya kotak barcode, sehingga untuk kotak yang paling tebal itu adalah kode untuk jawaban A, dan ketebalan kotak itu akan semakin menipis hingga kode yang paling tipis adalah untuk jawaban D. Dan tentu saja mereka tidak menggunakan 1 buah pensil, melainkan 4 buah pensil untuk masing-masing sesi 1 hingga sesi keempat. Setelah selesai, Lin dan Beng pun kembali ke ruangan ujian untuk mengikuti sesi yang kedua. Untuk sesi ini akan ada 44 soal dengan waktu 25 menit. Setelah selesai mengerjakan sesi kedua, para peserta ujian langsung dipersilahkan mengerjakan sesi ketiga tanpa istirahat terlebih dahulu. Sesi 3 ini terdiri dari 16 soal dengan waktu 20 menit. Untuk sesi ketiga ini, soal yang dikerjakan adalah soal isian. Sama seperti sebelumnya, setelah waktu habis, Lin dan Pat pun langsung bergegas menuju toilet. Di sini kita akan dibuat tegang karena Lin harus mengantri terlebih dahulu untuk masuk ke toilet tempat di mana HP-nya disembunyikan. Sementara itu, di toilet pria ini tidak kalah tegang karena si Beng yang telah dicurigai oleh pengawas STIC digedor pintu toiletnya dan dipaksa untuk keluar.
Dikarenakan si Beng ini gugup, jadi setelah berhasil mengirimkan jawaban ke si Pat, Beng tidak sengaja memecahkan bagian toilet yang digunakan untuk menyembunyikan HP-nya. Hal itu membuat pengawas ujian STIC mendobrak paksa pintu toilet. Lalu, akhirnya Beng pun dibawa untuk diinterogasi. Scene selanjutnya akan membuat suasana menjadi lebih tegang lagi. Di sini, Lin belum sempat mengirimkan jawaban untuk sesi kedua dan ketiga kepada Pen. Dikarenakan, sama halnya seperti Beng ketika masuk toilet, pintu toilet Lin diketuk oleh pengawas ujian. Namun, tidak seperti Pat. Lin langsung keluar dan menyembunyikan HP-nya kembali. Dasar Beng, noob. Sekarang, Lin harus mengerjakan dan menghafal semua soal selanjutnya tanpa harus dibagi dua dengan si Beng. Dengan bersusah payah, Lin pun berhasil menanganinya. Ya, mau gimana lagi sih, the power of kepepet. Dan sesi keempat pun dimulai. Sesi ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda dengan waktu 35 menit. Dengan tangan yang gemetaran, kepala pusing, mual, panu, kades, dan kutu air, dikarenakan Beng telah ditangkap, Lin berusaha mengingat setengah jawaban dari sesi kedua dan ketiga sebelum lanjut mengerjakan soal sesi keempat. Di saat Lin sedang kebingungan bagaimana cara untuk menghafal semua jawaban tersebut, Lin teringat metode yang digunakannya untuk memberikan sebuah jawaban ketika ujian di sekolah. Benar, kode piano itulah yang sekarang menjadi penolong baginya. Setelah menghafal semuanya dan melihat topik esai, Lin menjalankan rencana terakhir, yaitu dengan pura-pura sakit. Di sini, Lin berusaha untuk memasukkan pensil ke tenggorokannya sehingga dapat menstimulasi tubuh untuk mengeluarkan kembali seblak yang telah dimakan. Lin pun muntah sehingga tampak seperti sedang sakit. Sehingga Lin pun diizinkan untuk meninggalkan tempat ujian STIC. Di tempat Pat dan Grace, ketegangan masih berlangsung di mana ayahnya Lin pergi menemui Pat dan Grace di markasnya untuk menanyakan keberadaan Lin. Di tempat ujian STIC, Lin harus menghindari pengawas STIC yang sebelumnya telah menangkap Beng. Dan sekarang, pengawas tersebut tengah mencari keberadaan Lin. Lin berhasil keluar dari lokasi ujian dan masih sempat mengirimkan jawaban kepada Pat. Akan tetapi, ayahnya Lin terus mendesak Grace dan Pat untuk menjawab dengan jujur tentang apa yang sebenarnya telah mereka rencanakan. Dan ketika ayahnya Lin hendak melihat notifikasi pesan kiriman jawaban dari Lin, Grace dengan cepat memberikan alasan kepada ayahnya bahwa Lin saat ini sedang berpacaran dengan Beng di Sydney. Grace berkata bahwa Lin telah berbohong kepada ayahnya. Dan ketegangan masih belum berakhir. Cuk, terlalu banyak tegang ya. Pengawas ujian tersebut ternyata masih mengejar Lin hingga ke stasiun. HP yang Lin gunakan untuk mengirimkan jawaban pun sempat terjatuh dan tertendang. Akibatnya, layar dari HP tersebut ngeblank dan tidak merespon. Hingga Lin harus berkali-kali menekan tombol kirim. Singkat cerita, Lin berhasil mengirimkan semua jawaban kepada Pat. Dan pada saat itu juga, pengawas ujian berhasil menemukan Lin. Lin pun diminta untuk ikut dengannya kembali ke tempat ujian STIC. Sementara itu, handphone yang Lin bawa disedekahkan kepada mereka yang tidak membutuhkan untuk menghilangkan jejak. Setelah semua atribut percantikan siap dan pensil ajaib pun telah dibagikan, murid-murid yang mengikuti proyek pun diberangkatkan oleh mamang Gojek masing-masing ke tempat ujian STIC yang ada di Thailand.
Masih ingat dengan Beng? Begini nasibnya. Di sini nasib buruk masih menimpa Beng. Akibat dari semua hal itu, pihak kedutaan besar Thailand datang dan menjelaskan kepada Lin bahwa Beng telah diklaim menggunakan handphone untuk memakai kamus pada saat ujian. Dan itu membuat Beng berpotensi untuk mendapatkan hukuman terburuk, yakni Beng akan di blacklist dan tidak dapat mengikuti ujian STIC untuk selama-lamanya. Setelah semua kejadian tersebut, akhirnya Lin pun pulang dan bertemu dengan ayahnya, yang sepertinya belum mengetahui apa yang terjadi kepada Lin sebenarnya di Sydney, Australia. Lin kemudian menangis di pelukan sang ayah dan menyesali semua perbuatannya. Informasi kecurangan Beng pada saat ujian STIC telah sampai ke telinga kepala sekolah sehingga Beng pun harus dikeluarkan dari sekolah. Di tempat lain, Pat, Grace, Tong, dan yang lainnya terlihat sedang merayakan keberhasilan mereka atas ujian STIC. Setelah semua kejadian tersebut, Beng mengajak Lin untuk mampir ke rumahnya. Lin pun datang dan di sana terlihat Beng telah membeli beberapa mesin cuci baru dan sebuah sepeda motor dari uang bagiannya. Sesuatu yang tidak terduga kemudian keluar dari mulut Beng, di mana Beng mengajak Lin untuk membangun sebuah kursus untuk persiapan ujian yang sebenarnya adalah sebuah bisnis memberikan jawaban kepada murid yang hendak melaksanakan ujian. Dan kali ini untuk ujian GET-PAT atau semacam SBMPTN lah kalau di Indonesia. Berbeda dengan Lin yang sudah tobat dan menyesali segala perbuatannya, di sini Beng malah semakin menjadi-jadi dan tidak terlihat menyesali apapun. Yang menjadi ambisi besar Beng saat ini hanyalah uang. Namun karena Lin sudah kembali ke jalan yang benar, dia tidak tertarik dan bahkan berkata kepada Beng, apabila uang bagian yang Beng dapatkan masih kurang, Beng dapat mengambil uang bagian milik Lin yang belum diambilnya sama sekali. Akan tetapi, tampaknya di sini Beng memang sedang tergila-gila dengan harta. Jadi, dia ingin terus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. เงินเยอะขนาดเนี้ยคุ้มป้าที่จะเสี่ยงอีกครั้งอะ Beng juga mengancam Lin jika dia tidak mau bergabung dengannya, maka Beng akan membongkar otak di balik skandal ujian STIC sebenarnya adalah Lin. Dan hal tersebut tentunya akan membuat Lin tidak bisa lagi kuliah di luar negeri sama halnya seperti Beng. Lin yang sudah bulat dengan keputusannya tidak gentar sedikit pun dengan ancaman Beng. Lalu di akhir cerita, Lin sendirilah yang memberikan pengakuan kepada panitia ujian atas skandal kecurangan ujian STIC yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelum Lin memberikan pengakuan, panitia bertanya kepada Lin, "So, are you ready?" So, are you ready? Dengan lugas Lin menjawab, "I'm ready." I'm ready. Dan film pun selesai.